wabarakatuh. Pada pertemuan pertama kali ini saya akan memberikan pengantar tentang mata kuliah mobile programming ya. Jadi saya kasih pengantar terlebih dahulu. Nanti kedepannya kita akan banyak melakukan praktikum karena memang mata kuliah ini adalah mata kuliah praktikum. Jadi saya kasih pengantar untuk lebih memahami terlebih dahulu apa sih yang nanti akan kita kerjakan selama 1 semester ke depan. Jadi nanti akan kita bahas hari ini adalah pengenalan mobile programmingnya, kemudian pengenalan OS, karena nanti di perangkat mobile itu kan OS-nya banyak. Jadi nanti kita ambil salah satu, fokus pada salah satu OS saja ya, yaitu OS Android nanti. Kemudian bagaimana tipikalnya dan seterusnya nanti dijelaskan. Kemudian teknologi hybrid. Jadi apa sih teknologi hybrid itu? Nanti itu sangat berperan penting dalam pengembangan aplikasi berbasis mobile. Kemudian framework 7-nya, kemudian JavaScript, bahasa yang digunakan nanti ya, dan seterusnya nanti. Oke, yang pertama adalah apa sih mobile programming itu? Jadi memang karena berkembangnya teknologi, terutama pada perangkat mobile. Perangkat mobile itu perangkat yang bisa dibawa kemana-mana. Jadi dia siap digunakan dimanapun dan kapanpun. Itu kategori perangkat mobile. Jadi karena sudah berkembangnya perangkat mobile, maka itu akan diikuti dengan berbagai aplikasi yang bisa mendukung perangkat tersebut. Intinya seperti itu. Jadi itu kenapa ada yang namanya mobile programming. Karena ada perangkat berbasis mobile, kemudian kita harus bikin aplikasi di perangkat tersebut dan seterusnya ya. Sejarahnya ya, karena kita tahu ya, era smartphone sekarang itu berawal dari era-era handphone. Saya pakai istilah handphone dengan smartphone. Kalau handphone itu tipikal telepon model lama, telepon seluler model lama, sedangkan kalau smartphone yang sudah ber-OS, saya anggap seperti itu. Era-era zaman dulu kita tahu bahwa Nokia itu merajai ya, Nokia mulai dari Nokia yang tanpa OS maupun Nokia yang menggunakan OS Symbian. Nah, era itu sudah disebut sebagai smartphone. Cuman masih sebatas penggunaan ya, dan aplikasinya juga belum sebanyak sekarang. Karena emang zaman dulu masih berkembang di awal-awal. Kalau sekarang sudah sangat-sangat mendukung sekali infrastruktur maupun teknologinya. Jadi Nokia menggunakan sistem operasi Symbian milik mereka sendiri. Nah, di saat sekarang ada 3 sistem operasi yang paling populer yang ditanamkan pada perangkat mobile. Ada Windows Phone milik Microsoft, iOS ya milik Apple, kemudian Android milik Google. Tapi berjalannya waktu, yang masih eksis saat ini adalah 2 jenis ini, Android dan iOS. Windows Phone sudah dihentikan dukungannya oleh Microsoft karena mungkin tidak terlalu laku di pasaran ya. Jadi yang laku atau yang sedang ada di pasaran adalah Android dan iOS. Android digunakan oleh berbagai vendor smartphone ya, mulai dari Samsung, Xiaomi, LG, dan lain sebagainya itu. Sedangkan iOS eksklusif hanya digunakan oleh Apple, hanya pada perangkat yang diproduksi oleh Apple. Kalau Android hanya OS-nya aja, sedangkan vendor hardware-nya bisa dimiliki oleh perusahaan lain. Jadi lebih seperti open gitu ya, open source. Sedangkan iOS lebih ke eksklusif, jadi hanya untuk hardware yang diproduksi oleh Apple. Nah, karena tadi ada 3 sistem operasi, maka kita fokus pada 1 sistem operasi ya, yaitu Android. Jadi siapa sih yang tidak kenal Android saat ini? Nah, pastinya dari yang anak kecil sampai orang dewasa pun sudah paham dengan Android. Bahkan istilah smartphone sudah kadung melekat pada Android. Jadi Android sekarang sudah merambah pada semuanya ya. Selain smartphone ada smartwatch, jam tangan itu, jam tangan pintar, smartwatch, tablet, PC, TV, dan seterusnya banyak. Bahkan beberapa houseware, perangkat rumah tangga itu sudah menggunakan Android.
kayak misalkan rice cooker, kulkas, kompor itu sudah menggunakan Android juga. Jadi memang Android hanya berfokus pada OS-nya saja, sedangkan hardware dimiliki perusahaan lain. Jadi perusahaan lain yang membuat, kemudian diberi OS Android. Jadi Android hanya berfokus pada OS-nya saja. Beda dengan iOS, karena iOS memikirkan sistem operasinya juga memikirkan hardware-nya. Karena tadi eksklusif ya. Tapi awalnya adalah Android itu tidak dimiliki oleh Google. Jadi sebenarnya Android itu berawal dari sebuah perusahaan bernama Android Incorporation, ada di California ya. Tapi tujuannya tidak membuat untuk smartphone, tapi membuat sistem operasi pada kamera digital. Awalnya seperti itu. Cuman karena pasaran kamera digital tidak terlalu bagus, maka pada tahun 2005 Google mengakuisisi Android dan menjadikan Android itu jadi OS ya, dan dikembangkan untuk smartphone. Dari era tersebut sampai hari ini, smartphone terutama yang ber-OS Android sudah memiliki banyak tipe, seperti contoh ini ya. Jadi mulai dari 2009 Cupcake versi 1.5, kemudian Donut 1.6, Eclair 2.0 dan seterusnya sampai sekarang. Dari 2005 sampai 2009 itu adalah pengembangannya. Jadi ada beberapa versi beta yang tidak disebutkan di sini ya. Ini versi yang sudah rilis dan diterapkan di smartphone yang ada di pasaran. Ini ada 2011 mereka mengeluarkan Honeycomb, es krim sandwich. 2012 tahun berikutnya Jelly Bean, KitKat, Lollipop, dan sampai sekarang Android 10 ya. Android 10 2019 kalau nggak salah. Android Pie, ada Oreo, No Nugget, Marshmallow ya. Ini ya. Karena perkembangannya sangat pesat Android, maka nanti aplikasi itu juga akan bermacam-macam sesuai dengan tipikal Androidnya. Oke, setelah kita mengetahui tentang OS-nya, maka kita harus tahu jenis pemrograman yang ada di Android ya. Nanti ada 3 sebenarnya, tapi yang paling dikenal adalah 2. Yang satu itu bukan masuk kategori pemrograman Android, tapi memang bisa diterapkan di Android. Jadi ada tiga tipe jenis pemrograman di Android. Yang pertama adalah native. Jadi native itu memang bahasa khusus atau jenis bahasa khusus yang diperuntukkan untuk membangun pada sebuah platform berbasis mobile. Contoh misalkan Android Studio itu untuk membuat aplikasi di Android. B4A, Basic for Android, itu juga sama di Android. Eclipse itu juga sama. Tapi ada juga semisal Swift, itu bahasa yang digunakan untuk membuat aplikasi di iOS. Jadi apa yang dihasilkan oleh bahasa pemrograman tersebut itu khusus pada sebuah platform saja. Jadi intinya native itu seperti itu. Kemudian ada WebView atau disebut PWA, Progressive Web Apps. Jadi memang dia bisa dikatakan bukan kategori pemrograman di Android ya, karena memang basisnya itu memang dia merancang sebuah web yang tampilannya menyesuaikan dengan tampilan mobile, tetapi membukanya menggunakan browser pada aplikasi mobile. Semisal saya membuat web view gitu ya dengan nama A, saya membukanya harus menggunakan browser di sisi mobile seperti Opera, Chrome seperti itu ya. Jadi membukanya dia membutuhkan aplikasi lain yaitu browser di perangkat mobile. Nah, karena hal tersebut maka dikatakan ini bukan termasuk pemrograman di Android ya, karena dia masih membutuhkan aplikasi lain seperti browser tadi. Kemudian yang ketiga, hybrid. Ini tipe yang terbaru. Jadi mereka atau hybrid itu menggabungkan dari native dan WebView. Jadi memang hybrid ini jenis pemrograman Android yang menggabungkan dari berbagai bahasa
yang nanti hasilnya diharapkan menjadi multi platform. Jadi natif itu nanti kan hanya satu, diperuntukkan hanya satu OS saja, misalkan Android saja atau di iOS saja. Tapi hybrid nanti bisa digunakan, hasilnya akan bisa dikonversi ke Android maupun dikonversi ke iOS dengan berbagai syarat dan ketentuan. Jadi itu hybrid. Kelemahan natif ya, jadi ada natif, ada web view, ada hybrid ya. Sekarang kelebihan natif adalah performa aplikasi paling cepat, karena memang dia diperuntukkan pada sebuah platform, maka dia sangat bagus pada platform tersebut. Performanya lebih cepat, sintaknya khusus untuk satu OS saja. Library-nya banyak karena memang kebutuhan untuk OS tersebut sudah disediakan, jadi sangat banyak sekali library-nya. Kita tinggal menyebutkan library apa, pasti ada semua. Mudah karena yang dipelajari hanya satu jenis bahasa. Misalkan Android Studio, maka ya kita harus belajar Android Studio. B4A, kita hanya belajar bahasa untuk B4A aja. Offline online, jadi aplikasi yang dihasilkan bisa digunakan secara online maupun offline. Kekurangan natif adalah jelas tidak multi platform. Jadi aplikasi natif khusus hanya satu platform saja, karena memang dari awal memang diperuntukkan pada satu platform. Update, jika terjadi update pada aplikasi Android, maka harus menggunakan fitur update atau install update. Otomatis implikasinya adalah memakan space pada perangkat mobile, kan seperti itu ya. Kemudian kita ke web view. Kelebihannya saat update tidak perlu install aplikasi lagi, karena dia cukup merefresh pada halaman browser, maka halaman akan berubah sesuai dengan update terbarunya. Karena kan dia basisnya sebenarnya web, cuman di setting untuk tampilan berbasis mobile seperti itu. Pembuatannya cepat ya, karena web tanpa update, jadi tinggal ubah yang di server, maka di browser akan di refresh, maka dia sudah berubah. Library-nya banyak sesuai dengan library yang ada di web ya. Jadi banyak library-nya. Belajarnya mudah, karena kalau sudah belajar web maka membuat ini tidak akan susah. Kekurangannya performa paling lambat dibandingkan ketiga jenis pemrograman yang tadi, hybrid maupun natif. Ya, karena dia basisnya berjalan di sisi server ya. Jadi di server sana, maka dia harus mengakses server, kemudian kembali lagi dan seterusnya. Jadi cara kerjanya ya sama seperti cara kerja website. Online, harus online ya, harus online karena memang sintaknya atau aplikasinya ditanam di server, bukan di sisi perangkat mobile. Kekurangan web view adalah itu tadi. Sedangkan hybrid, kelebihannya adalah multi platform, jelas platformnya banyak, multi platform. Kemudian performanya lebih cepat dibandingkan web view karena memang diinstal pada perangkat mobile. Jadi tidak ditanam di server tapi di perangkat mobile. Kemudian interface-nya lebih baik dibandingkan natif. Karena kalau pernah belajar natif itu tampilannya agak kasar, lebih smooth pada interface yang dihasilkan oleh aplikasi hybrid. Bisa digunakan online maupun offline sama seperti natif. Kekurangannya library terbatas karena tipikal hybrid. Hybrid menggabungkan ya. Jadi memang library-nya agak sedikit terbatas. Kemudian untuk merubah pada platform A, platform B, platform C membutuhkan aplikasi compiler dari pihak ketiga. Kemudian belajarnya lebih banyak karena memang bahasa yang digunakan merupakan gabungan dari beberapa bahasa
yang dijadikan satu, sehingga prasyaratnya harus terbiasa dengan layout di web ya. Tapi nanti kita akan belajarnya juga banyak, mulai dari CSS, HTML, JavaScript, dan seterusnya nanti. Pada pemrograman hybrid, maka beberapa hal ini yang harus disiapkan. Yang pertama adalah framework HTML-nya. Jadi nanti framework HTML ini berperan sebagai interface pada aplikasi hybrid. Kemudian client-side programming, jadi bahasa pemrograman yang berperan bekerja di sisi klien, yaitu di sisi smartphone-nya ya. Jadi nanti ini menggunakan, ada nanti bahasa pemrograman sendiri ya. Compiler apps, jadi pihak ketiga tadi yang mengkonversi aplikasi pada platform tertentu, semisal ke iOS, ke Android, ke Windows Phone, dan seterusnya. Library opsional, jadi library khusus jika memang aplikasinya nanti membutuhkan library, jika tidak maka tidak. Library ini opsional, jadi yang perlu dipenuhi adalah 3 tadi ya, framework HTML-nya, kemudian client-side programming-nya, kemudian compiler apps. Nah, framework 7. Di sini framework 7 berperan sebagai framework HTML pada aplikasi berbasis mobile. Jadi framework 7 hanya menawarkan interface pada aplikasi perangkat mobile. Jadi interface-nya sudah disediakan sangat banyak sekali. Lalu untuk pemrograman di sisi kliennya gimana? Menggunakan JavaScript. Jadi perlu diperhatikan bahwa antara framework 7 dengan JavaScript nanti adalah 2 hal yang berbeda. Framework 7 itu sebagai interface-nya saja, sedangkan JavaScript merupakan bahasa untuk memproses data dan seterusnya, atau mekanisme yang lain. Jadi selain interface nanti ditangani oleh JavaScript. Ya, perbedaan framework 7 dengan JavaScript. Kemudian ini ada file engine framework 7. Jadi framework 7 itu punya beberapa file, antara lain framework 7.min.css, ada app.js, ada apps.css, dan seterusnya. File-file ini memang harus ada nanti di framework 7 ya. Nanti saat kita praktek bisa kita lihat beberapa filenya. Jadi ini tipikalnya. Di dalamnya framework 7 juga memiliki fitur interface antara lain accordion, action sheet, card, floating action button, atau mungkin sering disebut FAB, dan lain-lain. Masih banyak sekali ya. Kemudian kita bahas JavaScript. Jadi JavaScript itu adalah bahasa scripting nanti yang sifatnya berjalan di sisi klien. Jadi nanti akan berjalan di sisi mobile ya. JavaScript tidak menangani masalah tampilan. Tampilan ditangani oleh framework 7. JavaScript untuk prosesnya. Jadi mekanisme sistem dan prosesnya akan ditangani oleh JavaScript. Sebenarnya nanti kita bisa menggunakan 2 jenis ini ya. Jadi bisa menggunakan JavaScript native, jadi pure JavaScript, jadi JavaScript murni yang benar-benar JavaScript, atau menggunakan framework JavaScript seperti jQuery, AngularJS, Node.js, React Native, Vue, dan lain-lain. Jadi untuk sisi JS-nya kita bisa memilih, bisa yang pure, yang murni JS asli, atau dari framework JavaScript seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi nanti yang akan kita gunakan di sini adalah kita langsung menggunakan framework JavaScript juga, jQuery ya, untuk lebih memudahkan. Karena ada beberapa model mekanisme pada perangkat mobile yang tidak bisa ditangani oleh JavaScript standar atau JavaScript murni. Dia bisa menggunakan framework seperti jQuery tadi. Kemudian apa yang harus disiapkan adalah ini ya, 5 ini yang disiapkan. Yang pertama adalah script editor ya. Jadi karena basisnya adalah hybrid, maka kita butuh script editor seperti Sublime, Notepad++, Visual Studio Code, Atom, Bracket, dan lain sebagainya, terserah. Jadi intinya script editornya bisa memilih terserah. Yang jelas bisa untuk coding ya,
seperti Sublime itu, tapi tidak harus Sublime, bisa yang lain selama itu memungkinkan. Kemudian yang kedua adalah hybrid emulator. Hybrid emulator itu semacam browser tapi yang sudah mendukung tampilan mobile seperti Google Chrome, Mozilla. Kalau Opera saya belum pernah nyoba, tapi yang jelas yang paling enak itu menggunakan Google Chrome. Jadi emulatornya menggunakan Google Chrome. Saat kita uji interface, kita uji beberapa mekanisme itu menggunakan hybrid emulator. Jadi sebenarnya bukan yang disiapkan itu bukan browser ya, tapi browser yang memiliki fitur tampilan mobile. Nanti bisa dilihat, dicontohkan saat di praktek ya. Compiler app itu pihak ketiga yang mengcompile apa yang kita kerjakan. Di sini contohnya adalah PhoneGap Build atau PhoneGap Cordova ada. Tapi ini nanti kita menggunakan PhoneGap Build PGA, jadi lebih mudah karena nanti kita hanya bikin akun, dan untuk library-nya kita sudah disediakan secara penuh oleh PhoneGap, dan tentunya akunnya free dengan berbagai ketentuan ya, free-nya. Kemudian APK testing, nah ini opsional, nanti kita bisa menggunakan kayak smartphone asli, jadi real smartphone, kita menguji APK-nya. Kemudian Nox, bisa menggunakan emulator, Nox, CoPlayer, BlueStack, dan lain sebagainya. Banyak di pasaran kalau emulator. Atau Genymotion. Genymotion itu terkenal bahwa emulator yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile ya. Kemudian web server kita bisa macam-macam, selain yang saya sebutkan di contoh itu ada SAM, WAM, USB web server, jadi bisa yang lain nanti kita bisa menyesuaikan ya. Ini ada beberapa referensi yang bisa dicoba untuk belajar mobile programming ya. Nih. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk materi pengantar mobile programming. Nanti kita akan ketemu di video praktikum ya. Jadi nanti praktikum menggunakan framework 7 dengan tambahan bahasa JavaScript. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.